kan ada orang yang gak punya perusahaan, tapi dia bisa memecat siapapun itu di dalamnya. Itulah yang disebut dengan kekuasaan otoritas. Tokoh sosiologi yang membahas pandangan otoritas ini adalah Ralph Dahrendorf. Ia merupakan seorang sosiolog asal Jerman yang dalam bukunya yaitu Class and Class Conflict in Industrial Society mengkritik teori struktural fungsional milik Talcott Parsons dan juga memodifikasi teori konflik milik Karl Marx. Dahrendorf berpendapat bahwa di masyarakat modern atau postkapitalis, dasar konflik sosial telah bergeser dari kepemilikan modal yaitu the have dan the have not, atau pada masyarakat industri itu kapitalis yaitu bourgeois dan pekerja yaitu proletar yang dikemukakan oleh Karl Marx kini telah berubah menjadi otoritas. Otoritas dapat dilihat dari profesi seorang pekerja, misalnya manajer. Manajer mungkin bukan pemilik perusahaan, tetapi ia memiliki otoritas untuk mengontrol dan mengelola proses produksi serta mengawasi pekerja. Inilah yang menjadi dasar pembagian kelas baru dan menjadi potensi konflik. Ralph Dahrendorf membagi kelas otoritas menjadi dua, yaitu pertama, kelompok yang memiliki otoritas. Mereka yang memegang posisi kontrol dan cenderung mempertahankan otoritasnya. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang tidak memiliki otoritas. Mereka yang harus patuh pada otoritas yang ada. Misalnya, pekerja dan staf pelaksana. Dari hal itulah terjadi konflik antara dua kelas itu, yaitu antara pemilik otoritas dan yang tidak memiliki otoritas. Pertanyaannya, bagaimana konflik itu bisa terjadi? Jadi gini bun, awalnya muncul karena kesadaran objektif yang disebut dengan kepentingan laten, yaitu kesadaran yang terbentuk dari posisi dalam struktur tertentu dan bukan dari dirinya sendiri. Kepentingan yang tidak disadari atau tidak terlihat. Pada awalnya, orang-orang dalam posisi yang sama, baik yang memiliki otoritas atau yang tidak memiliki otoritas, mungkin memiliki kepentingan objektif atau kepentingan laten. Ini adalah kesadaran yang muncul karena posisi struktur mereka. Kelompok ini disebut dengan kelompok semu atau quasi group. Kemudian yang kedua adalah kepentingan manifest. Konflik akan muncul ketika kepentingan laten ini berubah menjadi kepentingan manifest atau telah sadar gitu, menjadi kesadaran subjektif. Ini berarti individu-individu dalam kelompok tersebut mulai menyadari kepentingan bersama mereka, berkontribusi dan memiliki keinginan untuk memiliki perubahan, untuk melakukan perubahan. Ketika ini terjadi, mereka membentuk kelompok kepentingan yaitu interest group. Kelompok kepentingan ini kemudian dapat terlibat dalam perjuangan kelas yang pada akhirnya akan menyebabkan perubahan struktural dalam masyarakat. Di sisi lain, ada satu tokoh sosiologi yang bernama Louis Kusser, di mana ia melihat konflik itu dipandang berbeda dari tokoh-tokoh sebelumnya, termasuk Dahrendorf tadi. Analogikan konflik itu kayak bumbu dalam tumis kangkung. Kalau misalkan kebanyakan garam, itu nggak enak, akan keasinan. Kalau misalkan nggak ada, lebih nggak enak lagi. Jadi, pakailah garam itu secukupnya. Intinya bahwa konflik juga memiliki fungsi positif. Dari situlah timbul pertanyaan, kok bisa masalah dianggap sebagai hal yang positif? Jadi gini bun, kata Kusser, suatu konflik akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah in-group atau kelompok dalam, dan kedua adalah out-group atau yang disebut juga dengan kelompok luar. Misalnya, saya, seorang mahasiswa sosiologi, saya merupakan bagian dari sosiologi tersebut. Itu disebut sebagai in-group. Dan out-groupnya adalah di luar dari mahasiswa sosiologi tersebut, seperti misal mahasiswa ilmu politik. In-group akan menekan kerjasama, sementara out-group akan menekan persaingan dan pertentangan. Ketika ada ancaman dari luar, solidaritas dalam in-group akan meningkat. Dan anggota kelompok lebih kompak dan batasan-batasan dengan kelompok lain itu akan jelas. Namun, apabila perbedaan pendapat dalam kelompok tersebut akan lebih sulit untuk ditoleransi. Jikalau tidak ada ancaman dari luar, tekanan untuk selalu kompak berkurang sehingga perbedaan bisa lebih ditoleransi. Dan seringkali, pemimpin menciptakan atau membesar-besarkan konflik dengan pihak luar untuk
menjaga persatuan internal, karena ancaman dari luar dapat membantu mempertahankan bahkan meningkatkan solidaritas internal. Ketegangan dalam suatu kelompok dapat dihindarkan dengan mengkambing hitamkan pihak luar. Jadi, yang perlu ditanyakan itu bukan apakah ada konflik, tapi bagaimana konflik itu dapat dikelola dengan baik. Konflik bisa bersifat eksplisit atau terbuka, di mana ini bisa terjadi di lingkungan kerja yang keterlibatan emosinya itu tidak terlalu tinggi. Konflik juga bisa bersifat represi atau terpendam, di mana biasanya terjadi di dalam keluarga atau sebuah hubungan yang keterlibatan emosinya itu sangat tinggi. Dan konsekuensinya apabila konflik terpendam sering meledak hebat dan menyebabkan putusnya hubungan. Misalnya dalam pernikahan akan menyebabkan perceraian. Atau dalam kelompok yang tidak terlalu dekat, apabila konflik terpendam akan memunculkan sifat apatis hingga akhirnya mundur dari kelompok. Atau bisa jadi konsekuensinya bisa berupa sindiran atau biasanya disebut sebagai kartu penyelamat yang juga disebut sebagai safety valve. Kemudian selanjutnya, teori yang dijelaskan oleh Husserl adalah konflik realistik dan konflik non-realistik, di mana konflik realistik muncul karena adanya tujuan yang jelas dan bisa berakhir jika tujuan itu sudah tercapai. Kemudian konflik non-realistik hanya bertujuan untuk melampiaskan emosi. Kata Husserl, kalau ada konflik dalam struktur sosial yang terbuka dan masyarakat itu mampu berdialog, nanti kemudian akan melahirkan sebuah sistem sosial dalam masyarakat sebagai mekanisme dalam penyelesaian. Namun ketika sebuah konflik telah sampai pada sebuah kekerasan atau demonstrasi, itu menandakan adanya masalah yang serius yang tidak tersalurkan. Artinya, sebuah kelompok ketika tidak ada konflik bukan berarti kelompok tersebut harmonis, tapi bisa jadi konflik tersebut bisa dipendam.